semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya, watchlist kita untuk minggu depan. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya teman-teman ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Dan buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, maupun subscribe ya. Oke, lanjut kita mulai dari indeks. Indeks hari Jumat kemarin ya, indeks terkoreksi cukup ke dalam ya, 2% lebih ke 6561, di mana potensi penurunan indeks ini sudah kita antisipasi sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini ada pattern rising wedge, kemudian waktu itu saya sarankan untuk perhatikan area 6600-nya sebagai support, tapi langsung dijebol hari itu juga ya, maka potensi penurunan berikutnya untuk indeks kemungkinan akan tertahan di area 6500 sampai 6446 ya. Itu support yang cukup kuat untuk indeks teman-teman. So far indeks masih menarik. Penurunan ini menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik, dimana penurunan ini memastikan win rate akan terjadi 70% ya, 70% kemungkinan win rate akan terjadi karena penurunan pada Jumat kemarin. Oke, saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham MBSS. MBSS ini ya, minggu lalu kan masuk watchlist teman-teman, dan honestly watchlist kita minggu lalu semuanya nggak jalan, salah satunya ini ya. MBSS ini saya juga cut loss kalau nggak salah 2% lebih ya, saya buynya di 810 ya. Pada saat di sini kan saya sarankan buy, terus saya sarankan buat nunggu retrace, dia sempat retest ke bawah, saya buy di 410, tapi ternyata supportnya itu sudah jebol dan kita kena cut loss di 775 ya. Saya cut lossnya kalau nggak salah di 780-an ya, 780-an saya cut loss teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi volume dia turun ya, tipis-tipis sekali teman-teman ya, tipis-tipis sekali, jadi ini masih ada potensi untuk mantul. Support berikutnya yang buat teman-teman yang mau re-entry lagi ada di sini. Kita bisa tarik garis trendline ya, di sekitaran harga ini teman-teman. Oke, di sekitar harga 750 sampai 755 ya. Buat teman-teman yang mau re-entry bisa re-entry lagi di sekitar sini, di sekitaran 750 sampai 755. Kalau MBSS ini ke situ, maka teman-teman bisa re-entry lagi dari saham ini, karena kalau kita lihat dari segi volume dia turun, ini bisa dibilang tambah volume teman-teman ya. Jadi so far menurut saya ini masih oke ya, cuma ini bisa jadi false breakdown dan kemungkinan besar akan kembali menemukan kenaikan. Oke, ini kita bisa hapus dulu karena sudah gagal. Kemudian yang berikutnya ada saham Wood. Wood juga sama teman-teman. Wood juga sama, kena cut loss, nggak berjalan sesuai plan. Kalau Wood ini saya nggak ikut teman-teman, saya ikut MBSS dan saya cut loss juga ya. Saya cut loss di 780, sekitaran 2-3%. Wood ini juga kena cut loss ya. Ini watchlist kita minggu lalu juga. Kita cut loss 3-4% ya. Buat teman-teman yang ikut, cut lossnya 4% teman-teman. 4% so far masih oke ya. Tapi maksudnya cut loss 4% itu nggak masalah teman-teman ya. Cut loss 4% nggak masalah. Yang penting kalau teman-teman profit itu lebih dari 10%. Jadi risk to reward ratio oke. Nah, itu bisa kita hapus dulu. Kemudian untuk Wood ya, untuk Wood buat teman-teman yang next mau entry Wood lagi, posisi sekarang untuk Wood sedang berada di support MA200-nya. Support MA200, dan kalau kita lihat dari penurunan tajam ini, maka potensi akan rebound juga dengan tajam teman-teman ya. Kita harapkan Wood ini bisa segera rebound ya.
Kalau kita lihat candle closingnya, kita bisa tarik support di sini, support yang cukup kuat ada di sekitaran harga 735 sampai 740. Sudah dekat dari harga sekarang ini, support yang cukup kuat untuk saham Wood ini teman-teman ya. Trennya masih sideways, sempat dia fast, ini artinya fast breakout teman-teman, kemudian turun lagi, sekarang sedang berada di support sideways-nya. Buat teman-teman yang baru mau entry, bisa entry di harga sekarang dengan stop loss di bawah 75 buat teman-teman yang mau re-entry lagi di saham ini. Oke, itu saja untuk saham Wood. Kemudian yang berikutnya minggu lalu ada BBCA. Ini so far masih oke, masih menarik ya. Masih menarik buat teman-teman yang mau cicil saham BBCA ini ya. Karena indeks turun, maka blue chip juga potensi besar turun. Nah, kalau windrush terjadi, teman-teman, windrush terjadi, maka blue chip itu kemungkinan besar juga akan naik. Nah, yang menarik dari BBCA ini, sekarang BBCA sedang berada di support, teman-teman, ya, sedang berada di support. Jadi untuk sekarang buat teman-teman yang mau entry saham ini, risknya sudah makin kecil, teman-teman ya. Risknya sudah makin kecil, jadi kalau kita buat plan baru ya, teman-teman bisa buy itu di harga sekarang di 7275, atau ya karena indeks masih ada potensi untuk penurunan lanjutan, teman-teman bisa tunggu dulu dia turun ya. Ini kita bisa dapat dulu. Kita bisa tunggu dia turun dulu ke sekitaran sini. Sekitaran area 7000 ya. Di sini kalau kita tarik support, teman-teman ya, support di sini ada support di sekitaran area 7100 sampai 7000 ya. Di sini ada support yang cukup kuat juga ya. Di sekitaran area 7050 sampai 7000 ya. Kalau indeks masih turun, dia kemungkinan masih turun, potensi bottomnya di sekitaran 7000 sampai 7050 untuk potensi bottoming dari Bank BBCA ini. Kalau ini jebol, support yang paling kuat ya kemenangan penurunan dari BBCA itu di sekitaran 6600. Tapi kalau menurut saya kemungkinan support ini tidak akan dijebol, malah mungkin nggak akan sampai sini ya. Malah mungkin nggak akan sampai sini, mungkin baru di 7100-an akan mantul ya. BBCA ini menurut saya masih oke, masih sangat menarik. Oke, itu untuk BBCA. Kemudian untuk minggu depan, apa sih? Untuk minggu depan menurut saya teman-teman bisa perhatikan saham-saham blue chip. Saham-saham yang potensi windrush-nya cukup besar. Salah satunya saham ini, BBRI. Oke, BBRI ini sudah sering kita bahas juga ya. Sudah sering kita bahas teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih agak lola ya. Akhir bulan mungkin. Sabar teman-teman ya. Oke, ini untuk chartnya dari saham BBRI. BBRI kenapa menarik? Ya, kenapa masih menarik, teman-teman? Kalau kita lihat ya, pas di sini kita sarankan beli sebelumnya, pas dia break dari, kalau kita gambar kelihatan lagi ya. Di sini kita sarankan beli pas dia break dari falling wedge-nya. Nah, pas dia break volume wedge, ini volumenya gede-gede teman-teman ya. Volumenya gede-gede, kemudian di sini dia konsolidasi, volumenya menipis teman-teman. Pas dia konsolidasi, volumenya menipis, dan sekarang posisinya juga sedang berada di support downtrend line-nya ini ya. Support downtrend line-nya ini, jadi BBRI ini menurut saya masih menarik. Bottoming-nya kira-kira di mana sih posisi bottoming dari BBRI? Nah, menurut saya harga sekarang itu sudah dekat dengan bottoming ya. Bottom teman-teman. Harga terbawah menurut saya teman-teman ya. Ada sekitaran harga 4100 ya, itu menurut saya menarik sekali untuk BBRI. Nah, support kuatnya itu harga di harga 4000 sampai 3950 itu untuk support kuatnya untuk BBRI. Tapi menurut saya support ini nggak akan kesentuh teman-teman. Menurut saya ada potensi dia akan mantul di sini di sekitaran 4100 sampai 4090 itu support MA200 nya sekaligus support dari downtrend line-nya ini ya. So far BBRI ini juga menurut saya masih oke. Sekarang sedang berada di level supportnya
Jadi buat teman-teman yang baru mau buy, yang udah cicil dari sebelumnya, ini sekarang potensi untuk cicil lebih banyak lagi ya. Mungkin kalau sebelumnya cicil satu lot, sekarang bisa tambahin 2 lot karena posisinya sedang berada di support. Oke, itu saja untuk BBRI. Kemudian ada BBNI. Nah, untuk BBNI ini juga masih sama dengan plan sebelumnya, teman-teman ya. Dengan plan sebelumnya, saya sarankan untuk cicil-cicil ya. Nah, ini kan kita bahas saham-saham finance semua, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa pilih salah satu, jangan masuk semuanya. Karena kalau finance turun semua ya, yang lainnya juga turun, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya atau mungkin maksimal 2 lah, teman-teman ya, 2. Oke, untuk chart BBNI kita tunggu dulu sebentar, masih lola. Ini video kita pembahasan kita terakhir lah, teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan juga saham BMRI ya, saham blue chip BMRI pernah saya buatkan plannya juga sebelumnya. Kemudian saham Pegas ya, teman-teman masih boleh perhatikan. Kemudian di sektor batubara ya, buat window dressing itu ada saham Adaro sama PTBA yang menurut saya ya potensi untuk window dressingnya cukup menarik ya. Nah, karena video kita hari ini macet, maka kita akhiri saja teman-teman ya. Akhiri saja, semoga bermanfaat. Sorry ya, sorry. Nggak tahu kenapa ya, ini internetnya lelah banget ya. Ini bahas kita terakhir, teman-teman ya. Ini untuk chart BBNI, plan saya masih sama ya. Support kuatnya untuk BBNI itu ada di harga sini, di sekitaran harga 6350 sampai 6400. Tapi menurut saya kalau teman-teman nunggu di sini itu kejauhan ya, potensinya nggak akan dapat ya, potensinya nggak akan dapat. Maka teman-teman kalau mau antri buy lamsam buat saham BBNI ini, tunggu di area 6800 sampai 6700 ya. Di sini ada support di sekitaran harga 6.625 sampai 6.800, itu support yang cukup kuat untuk saham BBNI ini. Teman-teman kalau mau anti buy dengan lot yang lebih banyak, teman-teman tunggu harga sini. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini ya. Karena sahamnya macet, sahamnya macet, internetnya macet, jadi kita akhir dulu. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan.